Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membuat video pembelajaran bukti beriman bab 2 kelas 11. Sebelum ke materinya, kalian tahu nggak sih bukti beriman itu apa? Bukti beriman itu ada 4. Yang pertama memenuhi janji, yang kedua mensyukuri nikmat, yang ketiga memelihara lisan, yang keempat menutup aib. Oke, yang pertama itu langsung kita membahas memenuhi janji. Memenuhi janji adalah keimanan dan bagian dari akhlak mulia dalam Islam. Disebut juga akad yang berarti perjanjian atau ikatan kuat. Pentingnya memenuhi janji itu apa sih? Bertanggung jawab sama kepercayaan. Kalau bertanggung jawab itu harus ditepati, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau kepercayaan menaati janji, membangun reputasi baik, sebaliknya melanggar jadi bisa merusak kepercayaan. Begitu. Makanya kita harus menjaga kepercayaan kita terhadap orang lain, oke? Oke, sekarang memelihara lisan. Memelihara lisan adalah menjaga supaya tidak mengatakan sesuatu yang kurang baik meskipun dalam keadaan marah, apalagi yang sampai menyakiti perasaan orang maupun makhluk lain. Penggunaan lisan tidak dapat pada tempatnya mengakibatkan 3 hal, yaitu fitnah, ghibah, dan buhtan yang menjerumuskan diri sendiri dan pihak lain. Makanya harus menjaga lisan supaya tidak mengakibatkan 3 hal itu. Terus menjaga lisan tuh kayak gimana sih? Apa saja kayak gimana? Yaitu tutur kata yang santun, menghindari untuk berkomentar tentang segala hal, berpikir dahulu sebelum berbicara, jangan berkata kasar, jangan mengadu domba, dan jangan percaya dengan dusta atau palsu. Jadi kalian tuh kalau menjaga lisan tuh harus kayak gini lah, supaya lisan kalian tuh nggak jelek banget gitu. Oke, kita ngebahas mensyukuri nikmat sekarang. Mensyukuri nikmat adalah bentuk pengakuan dan terima kasih kepada Allah atas segala anugerah. Syukur berarti membuka hati mengakui nikmat, sedangkan kufur berarti mengabaikannya. Nah, cara bersyukur tuh kayak gimana sih? Lisan, hati, perbuatan. Nah, kalau lisan itu mengucapkan terima kasih puji kepada Allah. Hati itu merasa puas dan bersyukur. Kalau perbuatan itu menggunakan nikmat yang kehendak Allah. Jadi kayak hati nih harus puas dan bersyukur. Dan kalau misalnya punya apapun ya harus bersyukur, harus apa adanya ya. Dan apa aja sih keuntungan bersyukur tuh? Produktivitas, kebahagiaan, manfaat pribadi. Jadi kalian tuh produktivitas yang bersyukur lebih efektif dan tidak pernah mudah mengeluh. Jadi kayak uripnya nggak ngeluh-ngeluh lah. Jadi kayak bahagia terus, menjadi yang positif lah. Terus kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan dan optimisme. Dan manfaat pribadi, bersyukur membawa kebaikan kepada Allah, kepada diri sendiri. Jadi kayak ada anugerah gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir menutup aib. Aib adalah suatu celah atau kondisi seseorang yang dilihat dari sisi keburukan atau hal yang tidak baik tentang seseorang. Jadi seorang muslim dan muslimah wajib menutupi aibnya sendiri dan aib orang lain. Barang siapa yang menutup aib orang muslim, niscaya Allah akan menutupi aib di dunia akhirat. Akibat aib itu apa saja sih? Yang pertama, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Allah tidak akan menghinakan orang yang suka mengumbar aib. Yang ketiga, orang yang membuka aib saudaranya niscaya atau membuka aib-aib. Yang keempat, dipidana atas dasar pencemaran nama baik atau fitnah. Itu dia akibat-akibat aib yang ada 4 ya guys ya.
Oke lanjut, sekarang macam-macam aib ada dua. Aib zakir, aib itu yang nampak dan dapat diketahui secara lahir jika diperhatikan betul, misalnya cacat atau barang-barang perdagangan seperti buah-buahan yang busuk. Terus aib keduanya aib tersembunyi, aib yaitu aib yang tidak nampak karena disembunyikan, contohnya kayak beras yang sudah dicampur antara beras premium sama beras golongan yang biasa, jadi kayak ya aibnya harus ditutup lah, jadi kayak harus sendiri aja yang tahu. Oke. Alhamdulillah video pembelajaran 4 materi sudah selesai dibuat dengan penuh perhatian, semoga bisa membantu memahami konsep dengan baik. Jangan lupa dipelajari dan siap untuk diskusi ya. Mari kita terus belajar dan tingkatkan pemahaman bersama. Terima kasih. Saya penutup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.